Bab 1514. Hanya ini. Saat ini, pria itu merasa sedikit sedih di hatinya. Karena kecepatan adalah kekurangannya. Kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan Mileye, jadi jika Mileye menggunakan cara nakal ini, ditambah dengan pedang Mileye dapat mematahkan pertahanannya, oleh karena itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengaku kalah. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, dia akan dihabisi sampai mati. Mileye menatap pria itu dan berkedip, berhenti memukul. Pria itu menggelengkan kepalanya, berhentilah berkelahi. Aku mengaku kalah, pergilah. Mileye sedikit terdiam. Faktanya, dia bermain keras. Karena dia belajar cara baru untuk bertarung. Dulu, mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan garis darah yang kuat, dia tangguh dalam segala hal, tentu saja dia tangguh juga. Namun, ini membuat pedang Tao-nya sangat monoton. Tapi apa yang harus dia lakukan? Ini seperti bertemu Master Nona ketiga. Dia masih ingat duel dengan Nona ketiga. Dia ditekan sampai mati dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena dia tidak tahu bagaimana caranya berubah. Jika kamu bertemu seseorang yang lebih lemah darimu, kamu pasti bisa menjadi tangguh, tetapi bagaimana jika kamu bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darimu? Pedang Tao tidak statis. Sama seperti barusan, dia memilih untuk menjadi tangguh, tetapi kedua belah pihak akan menderita. Karena racun pria itu dapat menimbulkan ancaman baginya, tetapi setelah dia mengubah metodenya, dia mampu mengalahkan pria itu. Tao pedangnya telah mencapai pedang transformasi, tetapi pada saat ini, dia mengerti apa transformasi yang sesungguhnya. Setelah membaca ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sangat senang bertemu dengan kultivator pedang, jika tidak, dia masih kalah dalam kekuatan dan benda luar. Ada beberapa hal yang orang lain katakan tidak berguna, hanya ketika kamu mengalaminya sendiri, kamu dapat memahami kebenarannya. Sama seperti orang lain mengatakan bahwa memotong daging dengan pisau itu menyakitkan, kamu tahu itu menyakitkan, tetapi jika pisau itu tidak memotongmu, kamu tidak akan tahu betapa sakitnya itu, dan kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya. Pada saat ini, dia secara bertahap memahami niat sebenarnya dari kultivator pedang membiarkannya keluar dari pegunungan ini. Mileye menyingkirkan pedangnya, dia melirik pria itu, tersinggung. Setelah berbicara, dia melanjutkan. Dia datang ke sini untuk pengalaman, jika tidak perlu, dia secara alami tidak akan menjadi musuh. Saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, kamu mau keluar seperti ini? Mileye berhenti, lalu menatap pria itu dan mengangguk, ya. Pria itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa keluar. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa? Pria itu memandang Mileye, kamu lebih baik mundur sekarang. Kalau tidak, kamu harus mati di dalam. Mileye sedikit bingung, mengapa kamu mengatakan itu? Pria itu berkata dengan lembut, kedatanganmu telah membuat kami khawatir, dan sekarang monster besar yang tak terhitung jumlahnya sudah tahu tentangmu. Banyak monster besar menunggumu untuk lewat. Mereka semua bertaruh untuk melihat seberapa jauh kamu bisa pergi. Mileye berkedip, kalian semua kenal aku. Pria itu mengangguk. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, apakah itu berlebihan? Pria itu berkata dengan lembut, sudah hampir 100 tahun sejak manusia menginjakkan kaki di sini. Begitu kamu melangkah ke sini, kami bisa mencium bau manusia. Mileye tersenyum sinis, kalian tidak akan mengeroyokku, kan? Pria itu tetap tanpa ekspresi, jangan khawatir, kami tidak akan memukulimu secara berkelompok, dan kami bahkan tidak repot-repot memukulimu secara berkelompok.
Tapi aku dapat memberitahumu bahwa jalan kamu di depan akan sangat sulit. Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu termasuk level berapa di sini? Pria itu melirik Mileye, aku menolak menjawab pertanyaan ini. Mileye. Pria itu tidak berbicara lagi, berbalik dan pergi, dan menghilang ke kejauhan setelah beberapa saat. Di tempat yang sama, Mileye terdiam sesaat, lalu melanjutkan. Pukul. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh kultivator pedang. Mileye dengan erat memegang pedang di tangannya, dan tersenyum dingin, siapa yang aku takuti? Setelah beberapa saat, Mileye menghilang di ujung lembah. Di luar lembah, ada dataran dengan bidang pandang yang luas dan tidak ada ujung yang terlihat. Mileye terus bergerak maju. Detelah dia berjalan sekitar 1/4 jam, tanah di depannya tiba-tiba mulai bergetar. Mileye berhenti. Dia melihat ke kejauhan. Di ujung garis pandangnya, dia samar-samar melihat monster. Di atasnya, ada 2 pasang sayap hitam besar, dan ketika sayapnya mengepak, ruang hampa langsung terkoyak. Pada saat ini, monster itu bergegas menuju Mileye. Pada saat yang sama, aura yang kuat langsung mengunci Mileye. Kecepatan monster semakin cepat dan semakin cepat, momentumnya juga semakin kuat dan kuat. Ketika mencapai 1000 kaki di depan Mileye, Mileye merasa seolah-olah ribuan pasukan sedang menuju ke sana. Tak terhentikan. Mileye terlihat sangat bermartabat. Tangan kirinya memegang erat pedang di tangannya. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat sebelumnya. Wanita misterius dan pandai Bai jarang melepaskan kekuatannya. Pada saat ini, kecepatan monster semakin cepat dan semakin cepat. Momentum mereka juga meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang hampa di depan Mileye sudah mulai terdistorsi. Tak terkalahkan. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Mileye. Wajah Mileye suram, dia tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan. Pada saat ini, dalam hal momentum, dia benar-benar dihancurkan oleh lawan. Mundur. Dengan retret ini, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Apalagi tidak ada jalan mundur, karena aura lawan sudah benar-benar mengunci ruang hampanya. Menyerang. Saat ini, dia telah kehilangan kesempatan. Jika dia menyerang, dia hanya bisa memaksakan momentum lawan. Dia tidak yakin sama sekali. Mileye merasa sedikit sedih. Pada saat ini, dia memikirkan keadaan alam dewa dan tubuh fisik. Jika masih ada tubuh fisik alam dewa, bagaimana mungkin ada kebutuhan untuk menderita keluhan semacam ini? Tanpa banyak berpikir, Mileye maju selangkah. Dengan satu langkah, domain pedang itu langsung menyelimuti monster yang sudah berlari di depannya. Namun, dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat. Pada saat yang sama, pedang domainnya mulai retak. Mileye tidak peduli tentang apapun saat ini, dan segera menghunus pedangnya dan menebas. Duar. Sepotong cahaya pedang jatuh. Mileye terbang keluar sejauh ribuan kaki dan akhirnya mendarat di tanah, menghancurkan tanah hingga kedalaman lebih dari 10 kaki. Di lubang yang dalam, tangan kanan Mileye bergetar, dan darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. Pukulan ini langsung terluka parah. Kekuatan. Kali ini, dia tidak hanya ditekan oleh momentum, tetapi juga oleh kekuatan. Kekuatan lawan jauh melebihi kekuatannya, bagaimanapun, dia sekarang kehilangan kekuatan tubuh fisiknya, hanya ada kekuatan pedang Tao murni. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye langsung memanjat. Pada saat ini, monster itu jauh melompat dan bergegas ke arahnya. Tabrakan ini seperti gunung besar, wajah Mileye berubah tiba-tiba. Dia menghentakkan kakinya, berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali,
dia sudah berjarak puluhan kaki dan area tempat dia semula berada langsung runtuh. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut. Kekuatan monster ini lebih kuat daripada saat dia menjadi tubuh fisik dewa. Begitu menyentuh udara, monster itu segera berbalik, menatap Mileye dengan tatapan tajam di matanya. Mileye memegang pedang di tangan kanannya, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, monster tiba-tiba menghilang di tempatnya. Murid Mileye tiba-tiba menyusut sial. Orang ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Tanpa pikir panjang, Mileye langsung melemparkan jurus kematian. Pedang ini memotong mata kanan monster itu, namun pada saat itu, monster itu tiba-tiba menutup matanya. Duar. Pedang Mileye langsung terpental. Mileye membeku, sial, apakah ini baik-baik saja? Pada saat ini, monster sudah bergegas di depannya, dan wajah Mileye berubah drastis. Dia tidak bisa mengelak pada jarak ini, dan pedang itu tidak ada di tangannya, jadi dia hanya bisa menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung. Aku harus. Mileye menyilangkan tangannya dengan keras, lalu mendorong ke depan. Duar. Saat suara dua tulang patah bergema, Mileye terbang langsung. Penerbangan ini terbang ribuan kaki, dan begitu dia berhenti, dia menyemprotkan beberapa suap esensi dan darah. Monster itu tidak bergerak lagi, dia hanya menatap Mileye dengan sarkasme di matanya. Apakah kamu sangat lemah? Dihina. Mileye melirik monster itu. Pada saat ini, tulang di kedua lengannya telah hancur. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Dia tidak memiliki keuntungan apapun. Bagaimana ini? Melarikan diri. Melarikan diri, ini adalah pilihan terbaik. Tapi, dia tidak mau lari. Tidak bisa menggunakan pedang tanpa tangan. Dengan pemikiran di benak Mileye, pedang tertinggi di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menebas monster itu. Tetapi monster itu tidak mengelak, hanya biarkan pedang itu memotongnya. Duar. Cahaya pedang Tao hancur, pedang Mileye langsung terpental, dan monster itu hanya memiliki pedang Tao di kepalanya. Mileye. Monster itu memandang Mileye dan mencibir, itu saja. Mileye diam, dia sekarang telah menemukan metamorfosis yang kuat. Tubuh fisik cukup kuat untuk menjadi tak terkalahkan dengan sendirinya. Pada saat ini, monster itu tiba-tiba melompat dan menabrak Mileye lagi. Mata Mileye tiba-tiba menyusut, dia mengetukkan jari kakinya, dan melayang ke belakang. Kemudian ruang di depannya telah berubah menjadi gelap gulita. Melihat ruang hampa yang gelap gulita itu, Mileye sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghentakkan kaki kanannya, dan kekuatan misterius langsung menyelimuti monster. Medan gelap. Saat area gelap muncul, ruang hampa tempat monster itu berada langsung mulai meledak. Monster itu langsung terguncang sejauh puluhan kaki. Pada saat ini, tubuh fisiknya banyak yang retak. Melihat adegan ini, Mileye sangat gembira. Medan gelap. Kekuatan medan gelap tergantung pada jumlah energi materi gelap. Setelah monster menabrak ruang hampa barusan, ruang hampa penuh dengan energi materi gelap. Dia langsung menggunakan energi gelap untuk meledakkan energi gelap di ruang hampa itu. Dia tidak berharap itu menjadi sangat kuat. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye berpikir, dan di ruang hampa itu, pedang energi gelap tiba-tiba memadat. Saat berikutnya, pedang ini menebas langsung monster itu di kejauhan. Pedang ini tidak hanya memiliki domain gelap, tetapi juga domain pedang. Kekuatan menggabungkan dua domain. Monster itu tidak mengelak, tapi memilih untuk melawan. Duar. Pedang itu menebas kepala monster itu, dan monster itu mundur lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, noda darah muncul di kepalanya.
Monster itu sedikit bingung, dia dibela oleh alam terobos. Monster itu memandang Mileye, Mileye memutar pantatnya, dan tersenyum murahan, hanya ini. Hanya ini, hanya ini. Monster bersambung.